Katakan kebenaran, walaupun pahit. Buat Kristen-Kristen palsu yang mengklaim bahwa Allah yang benar itu adalah Tritunggal atau Trinitas, yaitu Allah Bapa, Allah Yesus atau Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Bertobatlah! Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini Allah masih memberikan kepada kita kesehatan dan kesempatan untuk tetap berta'abudi kepadanya. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Uswatun hasanah buat kita semua, contoh suri tauladan hidup untuk seluruh umat manusia. Saudara sekalian, hal yang sangat prinsipal dan yang inti atau yang terpenting dalam satu konsep agama adalah konsep ketuhanan. Bila mana konsep ketuhanannya benar dan itu tidak diperselisihkan sesuai dengan konteks dan konsep yang merujuk kepada kitab sucinya, maka insya Allah itu akan menjadi lebih baik dan menjadi kekuatan yang absolut terhadap satu agama tersebut. Tapi bila mana konsep itu sendiri sudah tidak benar, maka biasanya keyakinan, keimanan, dan ketuhanannya juga tidak akan benar. Begitu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba menyaksikan seperti apa usaha yang dilakukan oleh Louis Prasetyo untuk meyakinkan siapapun yang di luar keyakinan Trinitas. Jadi dia berusaha sekuat mungkin dan sekeras mungkin untuk meyakinkan orang-orang yang tidak percaya tentang konsep Trinitas. Lalu dia mencoba meyakinkan dengan menggunakan dalil yang tertuang di dalam surat Matius pasal 28 ayat 18 dan ayat 19. Di mana di situ berkaitan, sebenarnya ini ayat berkaitan tentang perintah untuk menyebarkan Injil, perintah untuk membaptis gitu ya. Membaptis orang-orang yang belum percaya kepada Yesus. Dan sekaligus di dalam ayat itu menurut Louis Prasetyo, ayat itu juga menjadi bukti di samping ayat-ayat yang lain sebagai rujukan referensi bahwasanya konsep Trinitas itu terbukti dan ada dasarnya. Itu menurutnya. Berikut saudara kita saksikan terlebih dahulu apa yang disampaikan oleh Louis Prasetyo berkaitan tentang konsep Trinitas tersebut. Yesus mengungkapkan konsep Trinitas ini. Ingat ya, Yesus mengungkapkan konsep Trinitas ini sewaktu dia di dunia. Matius 28 ayat 18-19, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus." Coba perhatikan di kata Bapa,
Putra, dan Roh Kudus. Bukankah ini konsep Trinitas yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri sewaktu dia hidup? Lalu soal siapa yang mempopulerkan Trinitas yang sebenarnya, saya tahu pasti Anda berpikir bahwa yang mempopulerkan Trinitas ini adalah Paulus. Benar nggak? Ayo ngaku, ayo ngaku. Guys, yang tulis ayat ini tuh Matius, bukan Paulus. Ingat ya, Matius bukan Paulus. Terus yang berkata di ayat ini itu Yesus, bukan Paulus. Ingat ya, Yesus yang berkata, bukan Paulus. So, please belajar Alkitab baik-baik dan juga belajar sejarah baik-baik, please. Sudah kita dengarkan bersama, begitu gigih gitu bahasanya tuh begitu ya. Gigih dia memberikan satu keyakinan, menanamkan satu keyakinan tentang konsep Trinitas. Ya mungkin ya tujuannya yang jelas kepada orang-orang yang tidak percaya tentang Trinitas, terutama di umat Islam memang jelas pasti tidak meyakini adanya Trinitas. Makanya ada perdebatan, makanya ada penolakan begitu ya. Tapi jangan salah, tentang Trinitas itu bukan umat Islam saja yang menolaknya begitu ya. Bahkan di kekristenan sendiri itu tidak menerima adanya konsep Trinitas. Bahkan konsep Trinitas itu bukanlah ajaran Alkitab, diyakini bukanlah ajaran Alkitab dan juga bukan ajaran yang disampaikan oleh Yesus itu sendiri begitu. Karena Yesus memang tidak pernah menyampaikan itu. Konsep yang dituangkan oleh Yesus jelas dan nyata yang tertuang di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 dan Markus pasal 12 ayat 28 itu gitu ya. Di mana di sana kedua ayat itu menyatakan bahwasanya yang namanya Tuhan itu ya Allah, satu-satunya, dia Esa. Kemudian di dalam Yohanes pasal 17 ayat 3 juga dikatakan hidup yang kekal itu bahwasanya mereka itu mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi konteksnya itu begitu. Nah, berkaitan dengan hal tersebut saudara, sebetulnya tidak kita saja yang menyatakan konsep Trinitas itu adalah konsep yang tidak alkitabiah. Ya. Konsep Trinitas itu tidak benar. Pernyataan ini bukan dari umat Islam. Mari kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Frans Donald. Frans Donald ini juga Kristen. Dia tidak menerima tentang konsep Trinitas itu, ya, tidak menerima. Berikut kita dengarkan pernyataan dari Frans Donald. Salam sejahtera. Terima kasih banyak buat siapapun yang mau menonton dan meng-share, membagikan video ini. Saudara-saudariku, pada kesempatan ini saya ingin menjawab pertanyaan beberapa orang yang meminta saya untuk memaparkan dan menjelaskan tentang doktrin Trinitas. Langsung saja perlu saya tegaskan di awal bahwa saya tidak bisa menjelaskan kebenaran doktrin Trinitas. Yang bisa saya lakukan adalah menjelaskan kekeliruan dan kesalahan doktrin Trinitas. Doktrin Trinitas atau Tres Unitas ini bukan suatu istilah yang muncul dari ajaran Alkitab, bukan juga ajaran Yesus Kristus, bukan ajaran para rasul, bukan pula ajaran para nabi. Jadi di seluruh Alkitab Perjanjian Lama ya, maupun Perjanjian Baru tidak ada satupun ayat yang mengajarkan atau mengabarkan tentang keberadaan Allah yang Trinitas. Tidak ada. Nah, jadi saudara, penjelasan dari Frans Donald, konsep Trinitas itu tidak berasal dari Alkitab, tidak diajarkan oleh Yesus. Justru Tertullianus yang pertama sekali mempopulerkan menurut Frans Donald, ya. Memang benar dari di masa Kristen awal itu tidak dikenal adanya, di murid-murid Yesus sendiri tidak ada dikenal dengan istilah Trinitas, itu tidak ada. Justru setelah Yesus tidak ada, ya, dan para murid-murid Yesus juga sudah tidak lagi berada di muka bumi ini. Nah, mulai berkembang itu konsep Trinitas itu.
Puncaknya kan pada Konsili Nisea. Konsili Nisea mengukuhkan tentang konsep adanya Trinitas itu. Ya, jadi konsep Trinitas itu penjelasan dari Frans Donal. Ya, jadi sekali lagi bukan umat Islam yang menyatakan itu yang sumber awal, justru dari kekristenan sendiri. Nah, dari sini kan jadi rancu ini ya. Dan tentang dalil yang terdapat di dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-18 sampai 19 ya. Ternyata ayat itu palsu. Ya. Ayat itu palsu. Itu terdapat di dalam Di dalam The Five Gospel ini. Nah, ini ada di dalam The Five Gospel ada dijelaskan. Dan bahkan Frans Donal juga menyatakan bahwasanya ayat itu ya, Frans Donal juga mengakui Matius pasal 28 ayat yang ke-18 dan 19 itu adalah ayat palsu. Berikut penjelasan dari Frans Donal. Oke sahabat-sahabat, pada video kali ini langsung saja saya hanya ingin memberikan sedikit informasi yang cukup penting ya terkait salah satu. Ya, jadi salah satu dari ada beberapa, tapi saya sampaikan salah satu. Salah satu apa? Salah satu ayat palsu. Ayat palsu yang ada di Alkitab. Ayat apakah itu? Ini adalah ayat yang cukup terkenal. Tapi masih banyak orang yang belum tahu bahwa ayat ini ternyata adalah ayat yang tidak asli. Yaitu ayat yang tertulis dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19. Ayat Injil Matius pasal 28 ayat 19 disinyalir dan diduga sangat kuat ini adalah ayat palsu. Wah, gak main-main. Yang ngomong ini Franciscus Donald Ignatius, adiknya Yesus Kristus. Adiknya Yesus Kristus memberitahu seluruh dunia, khususnya masyarakat Indonesia, bahwa Injil Matius pasal 28 ayat 19 sesungguhnya adalah yang benar, bukan seperti yang sekarang tertulis di terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia. Saya bacain dulu ya ayatnya. Ayat yang asli bukan seperti yang sekarang tertulis di versinya Lembaga Alkitab Indonesia. Ini ada Alkitab terbitan Lembaga Alkitab Indonesia, tertulisnya demikian. Saya tidak usah buka, saya sudah hafal ya. Di situ adalah perkataan Yesus mengatakan, pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu yang yang diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Ada juga saya kutipkan yang di Holy Bible ya. Holy Bible New International Version. Bunyinya sama tapi dalam bahasa Inggris. Matius 28 ayat 19. Bunyinya demikian. Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Ya, jadi sama. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, padahal sebenarnya ayat ini palsu. Jadi kesimpulannya begini saudara, seperti yang saya katakan di awal tadi, andai saja sumbernya jelas dan tidak bermasalah, ya saya yakin tidak akan terjadi permasalahan dalam konsep teologinya. Tapi kalau sumbernya saja sudah bermasalah, inilah resikonya. Ini akibatnya sebahagian meyakini tentang konsep Trinitas, sebahagian lagi menolak adanya konsep Trinitas. Maka pertanyaannya, dari dua opsi ini mana yang benar? Louis Prasetyo kah? Atau Frans Donal? Bila mana ada dua opsi yang berbeda, tidak mungkin dua-duanya benar. Pasti ada salah satu yang benar dan salah satu ada yang salah. Atau opsi yang kedua, dua-duanya salah. Nah, karena memang dasar berpijaknya itu sendiri sudah lemah. Dalil yang dipergunakan tidak mendukung dan tidak bisa meyakinkan tentang konsep itu sendiri. Tentang konsep Trinitas itu sendiri, kalau yang dinyatakan oleh
atau yang dipergunakan oleh Luis Prasetyo itu bersumber kepada Matius pasal 28 ayat 18 dan 19, itu ayatnya palsu. Lalu mau apa yang mau dibanggakan kalau begitu? Pada umumnya ayat-ayat yang menjelaskan tentang konsep Trinitas itu, saudara, pada umumnya bermasalah. Ya, pada umumnya bermasalah. Namun demikian ya, itu sih terserah kita hanya mengungkap fakta saja, mengungkap bukti yang ada. Konsep-konsep itu ternyata begitu lemah, ya. Jadi Luis Prasetyo, saya rasa kalau dia bilang tadi belajar Injil dengan baik, pelajari sejarah dengan baik, kayaknya itu ngomong untuk dirinya sendiri. Sepertinya saudara yang mempelajari sebaiknya pelajari baik-baik Injilnya, ya, Luis Prasetyo. Saudara belajar lagi Injilnya, pelajari lagi sejarahnya, sehingga tidak salah. Itu pede gitu loh. Tadi dia tuh menyampaikannya begitu pede, seolah-olah tanda kutip semi mengejek gitu ya, kepakai ayo begitu ya. Semi mengejek, itu ternyata ejekan itu untuk dirinya sendiri gitu. Buktinya Frans Donald sendiri membuktikan. Ingat, Frans Donald itu bukan Muslim, dia Kristen. Dia mengakui tentang konsep Trinitas itu bukan ajaran Yesus, bukan ajaran Alkitabiah, ya. Justru itu ajaran yang dipopulerkan dari Tertullianus, katanya kan begitu. Yang kedua, ayatnya itu ternyata dalil yang dipergunakan oleh Luis Prasetyo, dalilnya palsu. Ironi dan sangat kasihan. Ini ditonton oleh orang banyak ini, Luis. Saudara mempermalukan konsep kekristenan sendiri, mempermalukan konsep Trinitas itu sendiri. Ya, yang membantah itu bukan kami orang Islam. Ternyata tuh kekristenan sendiri membantah tentang hal itu. Ya, jadi ya say goodbye gitu. Saya rasa Luis Prasetyo belajar lagi. Kalau saudara menyuruh orang belajar yang tidak menerima Trinitas, diperintahkan untuk belajar, saya balikkan kata-kata itu. Saudara belajar lagi tentang Alkitab, saudara belajar lagi tentang sejarah. Demikian saudara, semoga ini bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.